dari anak tiri sendiri. Lalu kamu Apaan sih ini Abah? Kasihan Afifah. diam semuanya. Jangan bergerak. Lepasin mereka. Jangan sakitin mereka. Diam. Afifah, kamu kenapa sih? Hah? Sakit kayak dulu lagi? Gak tahu nih, Bah. Mual banget nih perut aku, Bah. Waduh, kamu tuh gimana sih? Jaga dong kesehatan. Udah tahu ginjalnya cangkokan. Ntar kalau misalnya sakit kayak dulu lagi gimana? Ginjal kamu masalah lagi kayak gimana? Emang ada yang mau jadi donor ginjal lagi buat kamu? Hah? Nggak ada, tahu. Abah, sebaiknya Afifah dibawa ke rumah sakit aja untuk diperiksa. Sekaligus dikontrol lagi itu ginjalnya. Umi tuh gimana? Gak pakai pikiran Umi. Bawa ke rumah sakit diperiksa. Duit Abah tuh udah habis banyak buat dia, tau nggak? Berobat emang nggak pakai duit. Periksa emang nggak pakai duit. Pakai duit Mi. Umi asal tahu ya. Dia aja nih utangnya sama Abah nih. Seumur hidup juga nggak akan kebayar. Tahu? Astagfirullahaladzim, Abah. Masa sama istri pakai hitung-hitungan segala? Pakai ngomong utang lagi. Bah, harta Abah tuh nggak akan habis kalau dikeluarkan buat keluarga. Karena tanggung jawab Abah. Malah Allah akan memberikan lipat ganda nanti. Yalah Umi, ganda nanti. Adik. Bosan tuh nggak dengerin ceramah lagi. Tiap ada kesempatan ceramah. Bosan Abah dengerin. Ya, udah. Ayo cepet kita ke dokter sekarang ya. Nggak usah, Abah, nggak usah. Udah deh, nggak usah. Gimana pun mati nanti. Bersalin. Cepet kita ke dokter sekarang. Bagaimana dok? Apa ginjalnya bermasalah lagi? Tidak apa-apa, ginjalnya bagus. Terus muntah-muntah kenapa? Selamat ya Pak Asep. Pak Asep akan dikaruniai anak. Istri Pak Asep sekarang sedang mengandung. Ya Allah, kenapa aku harus mengandung anak dari Abah? Padahal aku berharap aku bisa bercerai dari Abah. Hamil. Iya Pak. Nanti Bu Afifah saya resepkan vitamin ya Bu untuk penguat kandungan. Biar nanti kandungannya kuat. Iya dok. Wih. Jadi ini rumah majikan ibu kamu. Mau nggak bener ya? Iya, Kang. Udah kayak istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sulis? Bu. Sehat Bu. Tatang? Oh, iya. Ada apa kamu kesini? Kok nggak kabarin Mbok dulu? Mbok, Sulis butuh uang Mbok. Mepet banget ini Mbok. Kan Neng minta, Mbok udah kirim bulan kemarin. Mbok, uang segitu mah cukup buat apa? Seminggu aja pas sudah habis. Makanya atuh Neng, kudu hemat. Masa udah punya suami, tapi masih minta uang sama si Mbok. Suruh suami kamu tanggung jawab. Mbok jangan ngomong kayak gitu dong depan Kang Tatang. Kan gak enak kalau didengar. Neng, buat apa sih uangnya? Buat modal usaha, Mbok. Kang Tatang itu mau jualan, tapi modalnya kurang. Makanya Sulis meminta uang sama Mbok. Kan selalu pinjam, tapi nggak pernah balik.
Terus kalau modal nggak pernah berhasil. Bu, udah dong, jangan ngungkit-ngungkit yang dulu terus. Kalau memang Simbo nggak mau minjemin, ancaman Kang Tatang itu akan menceraikan Sulis. Jadi penasaran, pengen lihat isi rumahnya. Kamu maling ya? Maling! 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 Pisan! Pasti kamu maling! 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 Oh, maling! 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 Punya maling! Ampun, saya bukan maling. Maling! Maling aku aja! Maling! 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 Kang Tatang? Pasti kamu maling! Bu, Maling! Bu, Kang Tatang, jangan. Bu, Saya bukan maling. Kalau kamu bukan maling, ngapain kamu masuk ke rumah orang? astagfirullahaladzim, Umi maaf. Ini Tatang mantu Mbok, bukan maling. Ini anak Mbok, Sulis. Benar, Mbok. Ini mantunya. Benar Umi, dia barusan datang sama anak saya, Sulis. Syukurlah kalau begitu. Kita tadi salah sangka. Tapi dia masuk juga tanpa salam tadi. Terus gerakannya juga mencurigakan. Tadi tuh saya kebelet, pengen pipis. Makanya saya masuk, mau ke toilet. Baru masuk udah teriak maling. Sulis, kita pulang aja yuk. Ngapain di sini? Kita tuh emang orang miskin. Tapi kalau saya dituduh maling, saya nggak terima lah. Udah, kami minta maaf. Karena tadi salah sangka. Tapi sebaiknya lain kali kalau masuk ke rumah orang tuh kasih salam. Sulis, yuk kita pulang. Nggak mau di sini. Ayo. Umi, maafin Mbok ya. Mantu Mbok itu memang kelakuannya seperti itu, Umi. Nggak tahu sopan santun. Gak apa-apa, Mbok. Umi juga minta maaf karena udah buru-buru menuduh. Sekarang kamu ngaku anak siapa yang ada dalam kandungan kamu? Anak siapa? Ini anak Abah. Aku nggak pernah selingkuh, Abah. Ini anak Abah. Ah, enak aja belum Bukan tentu. istrinya Abah. Belum tentu walaupun kamu istri Abah. Kemarin kan kamu kabur dari rumah, terus tinggal sama Rehan. Bisa jadi sekarang anaknya Rehan ya kan? Enggak, Abah, demi Allah ini anaknya Abah. Aku nggak pernah ngapa-ngapain sama Mas Rehan, Abah. Cuma sebelumnya kamu ngebohong. Kamu tuh keterlaluan punya anak dari anak tiri sendiri. Terlalu kamu. Apaan sih ini, Abah? Kasihan Afifah. Umi, dia hamil, Umi. Tuh, dia hamil, dia mengandung anak Rehan. Enggak, Umi enggak. Aku emang lagi hamil, tapi ini anaknya Abah, Umi, bukan anaknya Mas Rehan. Aku nggak pernah selingkuh sama Mas Rehan. Enggak. Kamu udah ngaku aja, itu kan anaknya Rehan, ya kan ngaku. Enggak, Abah, enggak. Aduh, Abah. Jangan kasar-kasar sama Afifah. Lagian dia kan lagi hamil muda. Itu nanti berbahaya loh buat kandungannya. Umi, Abang nggak percaya. Mulai sekarang begini, Umi siapin untuk keperluan sumpah pocong. Astagfirullahaladzim, Abah, istighfar. Itu sumpah pocong tuh nggak ada dalam agama Islam. Enggak, Abang nggak mau tahu. Abang nggak tahu. Pokoknya sekarang siapin keperluan untuk sumpah pocong, dia harus sumpah pocong. Rehan harus datang ke sini. Umi telepon Rehan. Umi kenapa bengong aja? Telepon Rehan, suruh dia ke sini. Cuma ingat, jangan kasih tahu ada sumpah pocong, nanti dia takut ada pocong. Nah, nggak ada yang datang. Dia harus ke sini. Kamu, ayo ikut Abah. Jangan, ikut. Kamu harus siapin. Siapin. Abah, lepasin aku, Abah. Aku nggak mau kayak gini, ini dosa Abah. Alah,
Dosa apaan? Badrun pegang. Dulu juga waktu ngelakuin yang gak takut sama dosa. Pak Badrun. Neng, maafin Pak Badrun, Neng. Pak Badrun takut sama Abah, maaf ya, Neng. Udah diam dan protes dulu, jangan nangis. Kalau kamu begitu Abah semakin yakin. Ini anaknya Rehan ini, anaknya Rehan. Astagfirullahaladzim, Abah. Jangan lakukan ini, Abah. Ini nggak ada di dalam agama Islam. Udah deh, Umi kebanyakan ceramah lagi sekarang. Ini satu-satunya jalan untuk ngebuktiin kalau anak yang ada dalam kandungan Afifah ini anak Abah atau anak si Rehan. Ya, bukan papa. Udah. Afifah. Sekarang ngaku aja deh, udah deh. Apalagi sumpah pocong ini, sangat berbahaya. Hamba aja serem. Bener. Kamu bisa aja digentayangin pocong seumur hidup kalau kamu bohong. Nah cepet sekarang ngaku aja deh. Ngaku kamu anak siapa ini, ha? Cepet ngaku. Jangan gitu-gitu melulu. Waalaikumsalam. Nah. Afifah, ya Allah, kamu ngapain? Udah datang. Bisa jadi sumpah pocong ini udah bisa dimulai. Mulai. Bah, sumpah pocong. Abah, emang Afifah ngapain pakai sumpah pocong segala? Afifah hamil. Nah, bisa jadi anaknya anak kamu, ya kan? Afifah hamil. Iya, hamil. Sekarang ngaku deh. Ini anak kamu kan? Abah itu jangan sembarangan ngomong. Afifah itu perempuan baik-baik. Dia istri Abah. Dia selalu menjaga kehormatannya. Tapi kan bisa aja dia bohong. Kamu sama dia kan biasanya suka pergi bareng-bareng. Nah, kamu kan dua-duanya tukang bohong, ya kan Umi? Ya. Abah, jangan menuduh Rehan dulu. Abah harus punya bukti. Ya makanya. Cepet sumpah pocongnya dimulai. Supaya Abah yakin, ini anak Abah atau bukan. Nah, ayo mulai. Abah ini dosa, Abah. Dosa itu nggak berjendal, Mi, enggak. Kalau dosa biarin Abah yang nanggung dosanya. Ayo mulai. Sumpah, ayo. Biar Abah yakin ini anak Abah apa bukan. Aku bersumpah demi Allah, aku mengandung anaknya Abah Asep. Nah. Enggak. Tambahin. Kalau aku bohong, aku bersedia jadi potong. Ayo, tambahin. Abah! Abah nyuruh istri Abah sendiri berbuat syirik. Jangan, Afifah. Jangan turutin Abah. Aku bersumpah, kalau aku bohong, aku akan kena azab. Dan secepatnya menjadi pocong. Sekarang Abah puas. Puas, Bah. Nyuruh istri sendiri berbuat syirik. Iya, Afifah. Jangan. Udah selesai semua, Abah! Sekarang tinggal kita tunggu. Kalau kamu bohong, nanti malam kamu jadi pocong. Ya. Kita tunggu hasilnya. Badrun, jaga. Maafkan aku ya Allah harus menempuh cara seperti ini. Rasain kamu. Bentar lagi jadi pocong. Ih, takut. Sekarang aku benar-benar sudah kehilanganmu, Afifah. Untuk selamanya. Engkau mengandung anak Abah. Pasti berat bagimu untuk bercerai dari Abah. Aku harus mulai melupakanmu, Afifah. Afifah. Ternyata kamu bener ya. Nggak jadi pocong. Jadi ternyata bener ini.
bayi yang ada dalam kandungan kamu ini anak Abah. Iya bener. Sebentar ya. Abah ada sesuatu buat kamu. Tumben Abah baik gitu. Tumpas aye, dide. Abah bikin sesuatu buat kamu. Diminum ya. Perhatian banget sih. Dengerin, diminum biar badan kamu sehat. Sehingga bayinya juga jadi kuat. Tuh, coba diminum. Tuh, dede bayi, mama mau minum. Jangan nyusahin bunda ya. Dede bayi, nanti kalau udah lahir kasihan loh. Jadi anaknya Abah Asep sengsara kayak Teh Asma. Kamu jaga kalau ngomong ya, jangan sembarangan. Asal kamu tahu ya, cinta Abah itu kepada Afifah jauh lebih besar sekali daripada cinta Abah kepada Umi. Tuh. Sehingga kasih sayang Abah kepada dede bayi jauh juga lebih besar daripada kepada kalian. Ya. Diminum lagi. Biar dede bayi sehat. Ya Allah, kenapa aku merasa sakit menyaksikan perhatian suamiku pada Afifah? Selama ini Abah sudah gak peduli sama aku. Dengan hamilnya Afifah, sekarang dia pasti makin gak peduli sama aku. Umi, sesungguhnya sampai detik ini aku juga belum bisa mencintai Abah. Umi, kita ke kamar aja yuk. Nah, pelan-pelan. Nanti muntah. Taruh dulu di sini. Umi kemana?